Jadi buat saya ini kan kelihatan reaksi-reaksi emosional. Di sini yang saya bilang kematangan, pengetahuan dan wise-nya federasi kita diuji. Tapi dalam hal ini kita lihat gimmicknya gitu loh. Atmosfernya sejak muncul desakan, diolah, di-entertain, seolah-olah direspon. Tapi pada akhirnya kemarin pada saat pembukaan Liga 1, Ketua Umum PSSI sendiri Iwan Bule menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan bakal keluar dari AFF. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya akan berikan sudut pandang tentang isu yang seminggu terakhir lah heboh, menjadi sangat ramai, tentang isu keluar Indonesia dari AFF atau desakan Indonesia agar keluar dari AFF untuk bergabung dengan EAFF atau East Asia Football Federation. Nah, yang menariknya waktu kemarin pembukaan Liga 1 di Bali, Ketua Umum PSSI Iwan Bule dalam wawancara dengan media mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bilang akan keluar dari AFF. Jadi dia sebut itu dalam pemberitaan, ada jejak digitalnya di kompas.com bahwa dirinya tidak pernah bilang akan keluar dari AFF. Ini menarik. Jadi menurut Iwan Bule itu semua adalah desakan dari netizen dan PSSI merespon. Kan seperti itu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau netizen kan bebas lah ya. Merdeka lah, mau bicara apapun, mau bereaksi apapun, namanya netizen ya sah-sah saja gitu loh. Cuma dalam konteks sepak bola, pemikiran sepak bola, keputusan sepak bola kan semuanya ada di federasi yang namanya PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola negeri ini. Jadi tentu PSSI harus lebih berpengetahuan, berwawasan, dan juga harus lebih punya wise akan situasi apapun juga yang terkait dengan sepak bola, termasuk dengan kekecewaan kemarin. Kecewa gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19, lalu bagaimana PSSI mengelolanya kan harus cerdas. Bahwa netizen marah, netizen bereaksi keras, sampai meminta, sampai mendesak PSSI untuk keluar dari AFF, itu sah-sah saja, itu normal, tetapi pemikiran matang harus ada di PSSI. Sayangnya awal-awal PSSI mengentertain netizen, saya lihat dalam pemberitaan di media massa, mengentertain, mengayun gitulah bahasa sehari-harinya, diayun lah itu netizen, diolah lah itu netizen dengan berita-berita misalnya pernyataan PSSI, Sekjen sudah berkomunikasi dengan pihak EAFF gitu kan, walaupun kita nggak tahu komunikasinya via apa. Karena kalau bicara soal federasi, harusnya kalau jika itu komunikasi formal, maka bersurat, lewat surat elektronik atau email dan sebagainya. Jadi kalau hanya sebatas klaim, kita nggak bisa menguji kebenarannya, apakah betul atau tidak. Tapi di situ kelihatan bahwa PSSI mengayun, mengentertain desakan netizen itu. Jadi seolah-olah menanggapi dengan mendorong Sekjen berkomunikasi dengan pihak EAFF. Lalu juga terakhir surat protes kan 13 Juli. Jadi sampai hari ini kan belum ada tanggapan atau tidak ada tanggapan dari AFF. Lalu kabarnya kan sempat diberitakan juga di media massa Sekjen berangkat ke Singapura untuk melobi untuk misi rahasia lah disebutkannya di situ. Misi rahasia dari Ketum PSSI mengirim Sekjen ke Singapura untuk bicara dengan anggota AFF dan AFC. Saya nggak ngerti anggota AFF yang mana di Singapura dan anggota AFC yang mana di Singapura. Kalau di Singapura ya pastilah. Cuma kalau kita bicara AFF, markas besarnya, headquarternya ada di Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Kalau AFC adanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi ya, jadi saya nggak ngerti. Harusnya kalau ngelobi ke AFF atau ke AFC langsung saja ke Kuala Lumpur gitu kan. Ini ke Singapura. Itu ketidakmengertian saya. Yang kedua adalah yang dikirim Sekjen Yunus Nusi. Ya sepengetahuan saya sejak kapan Yunus Nusi jadi diplomat sepak bola gitu loh. Jadi kalau yang paham, berkecimpung,
tahu orang-orang sepak bola ya Yunus Nusi memang jauh dari predikat diplomat sepak bola. Rasanya saat ini memang nggak ada diplomat sepak bola di kita. Maka itu adalah salah satu kelemahan kita, tidak punya tokoh yang berpengaruh yang menjadi diplomat sepak bola kita, entah itu di AFF ataupun di AFC. Bayangin misalnya di AFF, kalau kita bicara AFF, sekadar pengetahuan buat teman-teman Gocek Bung Toel, itu kan berdiri tahun 84. Tapi diinisiasi atau digagas itu sejak 82. Salah satu penggagasnya adalah Sekjen legendaris AFC Peter Velapan. Nah, salah satu wakil dari Indonesia yang menggagas atau ikut menggagas adalah Hans Pandelaki waktu itu. 82 digagas, 84 berdirilah, terbentuklah AFF. Nah, presiden pertama AFF siapa coba? Berdiri tahun 84. Presiden pertama AFF adalah Cardono, mantan ketua umum PSSI. Jadi Cardono menjadi presiden AFF yang pertama tahun 84 sampai 94. Jadi kurun waktu 10 tahun. Maka tahun 2017 Cardono itu mendapatkan AFF Life Service Award sebagai bentuk penghargaan buat Cardono atas sumbangsi besarnya untuk persepak bolaan Asia Tenggara. Jadi Indonesia adalah salah satu penggagas lewat Hans Pandelaki tahun 82 bersama Peter Velapan dan beberapa tokoh-tokoh penting ASEAN lainnya. Presiden pertama AFF adalah Cardono. Kalau kita melihat sejarah itu, tentu kita nggak boleh gegabah, tidak boleh emosional tiba-tiba menyatakan ingin keluar gitu, kayak anak kecil ngambek gitu kan. Lalu kemudian berita belakangan bahwa Ketua Umum PSSI sendiri mengatakan bahwa dirinya nggak pernah bilang akan keluar dari AFF. Jadi kan ini yang buat saya lucu, ini kayak drama gitu loh. Kayak drama. Awalnya desakan netizen diolah, di-entertain, seolah-olah direspon. Sekjen komunikasi katanya dengan EAFF, entah benar entah tidak. Lalu misi khusus rahasia ke Singapura. Walaupun tadi yang pengetahuan saya adalah markas besar AFF maupun AFC adanya di Kuala Lumpur. Yang satu di Petaling Jaya Selangor, AFF yang satu di Kuala Lumpur Malaysia AFC. Nah, hal itulah yang membuat saya ini kebanyakan drama, kebanyakan bunga, kebanyakan gimmicknya gitu loh. Kita harus balik lagi fokus pada sepak bolanya. Kalau di satu event kita gagal, tenang aja gitu loh. Gak usah gegabah, gak usah emosional, mengeluarkan statement apapun. Apalagi ini federasi sepak bola PSSI. Balik lagi saya bilang tadi, netizen sih sah-sah aja ngomong apa. Tetapi federasi harus punya kematangan, harus punya pengetahuan, dan punya wise dalam keputusan sepak bolanya. Harus wise, harus bijak gitu loh. Nah ini yang dengan kasus ini saya nggak ngelihat. Wise bijaknya itu nggak ngelihat. Apalagi ada respon misalnya dari pelatih Vietnam yang mohon maaf mentertawakan saat Indonesia dinyatakan atau bergaunglah berita Indonesia akan keluar, akan gabung ke EAFF. Mantan pelatih Vietnam itu kan mengatakan bahwa kalau nanti ada kontroversi lagi di EAFF terus mau keluar lagi. Ini kan sebetulnya ngeledek bahwa kok federasi kita dikelola kayak anak kecil, kalau ngambek keluar gitu loh, mutung, pindah tempat gitu kan seperti itu. Lalu juga mantan pelatih timnas Thailand U23 Steve Darby sama lah kurang lebih mentertawakan meledek Indonesia yang disebutnya kekanak-kanakan. Yang saya sangat sayangkan, Ketua Umum kita Iwan Bule juga kepancing dengan polemik itu. Jadi kemudian memberikan statement balik atau serangan balik yang menyatakan bahwa Thailand lah yang kekanak-kanakan. Poinnya ini yang harus disadari kalau dalam berorganisasi. Iwan Bule itu Ketua Umum PSSI, Presiden Football Federasinya Indonesia. Sekali lagi saya bilang, dia adalah Presiden FA, Presiden dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Nggak usah meladeni Steve Darby, atau kalaupun meladeni, dia suruhlah direktur tekniknya untuk bicara, dia suruhlah sekjennya Yunus Nusi untuk bicara. Jangan presiden sebuah federasi meladeni, melakukan serangan balik di media secara terbuka, ucapan atau pandangan seorang pelaku sepak bola Steve Darby gitu loh.
Jadi buat saya ini kan kelihatan apa reaksi-reaksi emosional. Di sini yang saya bilang kematangan, pengetahuan dan wise-nya federasi kita diuji. Tapi dalam hal ini kita lihat gimmicknya gitu loh. Apa ya, atmosfernya sejak muncul desakan, diolah, di-entertain, seolah-olah direspon. Tapi pada akhirnya kemarin pada saat pembukaan Liga 1, Ketua Umum PSSI sendiri Iwan Bule menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan bakal keluar dari AFF. Jadi kan lucu lah perjalanan seminggu 2 minggu terakhir ini terkait isu keluar dari AFF bergabung ke East Asia AFF. Artinya ini hanya sebuah drama, kebanyakan gimmicknya, padahal kita harusnya fokus pada sepak bolanya. Poin saya itu, sekali lagi. Kalau mau jadi hebat di AFF, ingat Presiden AFF pertama adalah Cardono, maka kita sebetulnya harus punya tokoh yang berpengaruh di AFF maupun di AFC. Kita harus minta vice presiden permanen di AFF, lalu di AFC kita harus punya exco, wakil exco di sana. Jangan kalah oleh Laos, oleh Bhutan yang punya wakil exco di AFC. Ini catatan dalam konteks diplomat sepak bola, dalam konteks diplomasi sepak bola, dalam konteks hubungan internasional sepak bola. Mendingan itu PR-nya daripada ngomong kemana-mana yang akhirnya ditertawakan banyak insan bola oleh kolega-kolega tetangga kita. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan seterusnya, dan seterusnya. Jaga kewibawaan dan kehormatan federasi kita PSSI. Sekali lagi, saya ingatkan jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap di Gocek Bung Toel.